Sudah terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Sabtu 19 Desember 2020. Marilah kita berdoa karena Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa penuh kasih, rencanamu sepanjang masa, rencana kami sepanjang dalah. Kami mohon agar rencana-rencana kami boleh terlaksana dalam kehidupan kami. Semuanya tergantung daripada pengalaman ini dialami oleh Jakar dan Elizabeth sebagai seorang imam yang ingin mempunyai keturunan agar bisa melanjutkan karya-karya mereka. Engkau biarkan sementara, tetapi dengan iman yang teguh mereka boleh mendapatkan putra dengan sejarah yang tentu saja menjadi sebuah misteri dalam kehidupan kami. Maka rencanamu itulah yang terlaksana. Mereka percaya rencanamu adalah indah pada waktunya. Maka berkatilah kami sebagaimana Engkau telah memberkati Zakaria dan Elizabeth yang menunggu dan menanti dengan sabar, dan Engkau menjawabnya dengan segala kebesaran. Kristus Putra-Mu dan Pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas, dimuliakan bagi Tuhan. Di zaman Herodes Raja Yudea hiduplah seorang imam bernama Zakaria dari kalangan Imam Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elizabeth. Keduanya hiduplah di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah serta ketetapan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elizabeth itu mandul dan keduanya telah lanjut usia. Sekali peristiwa waktu tiba giliran kelompoknya, Zakaria melakukan tugas sebagai imam di hadapan Allah. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait Allah dan membakar ukupan di situ. Pada saat pembakaran ukupan itu, seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat kejadian itu, Zakaria terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersuka cita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersuka cita atas kelahirannya. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan, Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati para bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dengan demikian ia menyiapkan suatu umat yang layak bagi Tuhan." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku pun sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah. Aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk mengabarkan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai pada hari semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang pada waktunya akan terbukti kebenarannya."
Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka begitu heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar dan tidak dapat berkata-kata kepada mereka, mengertilah mereka bahwa ia telah mendapat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu Zakaria memberi isyarat kepada mereka sebab ia tetap bisu. Ketika selesai masa tugasnya, ia pulang ke rumah. Tak lama kemudian, mengandunglah Elisabet istrinya, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri, katanya. Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara, kalimat terakhir mengatakan, sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Nah, ini menggambarkan perasaan Elisabet dan Zakaria yang tidak mendapat seorang putra alias mandul. Mereka merasa Tuhan tidak percaya kepada mereka untuk menghidupi anak-anak mereka. Lalu bagaimana mereka berpikir? Karya-karya akan dilanjutkan oleh siapa? Karena mereka keturunan seorang imam Abia. Apa yang dikumpulkan tidak ada gunanya. Indah pikiran mereka, tetapi mereka tidak putus asa. Mereka punya keyakinan semua hidup ini bagi Allah tiada yang mustahil. Zakaria dan Elisabet berkarya sebagaimana biasa. Dengan pemikiran kalau sudah tidak diberi anak, ya sudah. Mereka menikmati hidup berdua. Menurut rencana Tuhan memang beda dengan rencana kita. Apa yang Tuhan mau dengan apa yang kita mau belum tentu sejalan. Namun ternyata di dalam kehidupan Zakaria dan Elisabet, rencana mereka dengan rencana Tuhan sejalan, hanya soal waktu. Mereka malu, tidak punya anak. Mereka merasa dipermalukan, tetapi Tuhan tidak melakukan itu. Maka boleh dikatakan pengalaman Elisabet dan Zakaria melawan hal-hal yang berbau natural, hukum alam. Orang yang sudah menopause tidak mungkinlah punya anak, lagi sudah tua. Tapi bagi Tuhan tidak mustahil. Kedua, pengalaman sebagai seorang iman yang saleh, juga keluarga yang baik, telah menghantarkan Zakaria dan Elisabet kepada sebuah mujizat besar melawan kodrat. Zakaria mendapat berita bahwa istrinya akan mengandung dan nalarnya mengatakan, nggak percaya. Itu logikanya begitu. Tapi iman ini melawan logika. Maka apa terjadi? Hanya sebuah undian lotre. Seorang imam akan mempersembahkan dupa di bait Allah. Dan Zakaria mendapatkan. Apa hukum dari pengukupan dan penyucian bait Allah setahun sekali? Tempat yang kita kenal dalam gereja tabernakulum, tempat kudus itu, di tempat yang tersembunyi, di mana orang lain tidak boleh datang ke tempat itu untuk mengukup itu. Jadi percaya sebagai tabut perjanjian. Maka lalu ketika seorang imam akan merayakan ukupan itu, perutnya diikat dengan tali tambang besar. Karena peraturannya tidak boleh datang ke situ. Kalau seorang imam kedebuk jatuh dan meninggal, maka tinggal ditarik saja dengan tali besar itu.
Itulah tata aturan. Dan Imam Zakaria berdoa lama. Orang mulai berpikir, jangan-jangan ada apa dengan dia ini. Ternyata ada dialog yang luar biasa. Malaikat menyampaikan kepada Zakaria tentang masa depannya. Dia tidak percaya, maka diberikan kebisuan selama 9 bulan 10 hari. Artinya apa? Dalam kata kebisuan itu, kita diajarkan kadang-kadang untuk diam, tidak banyak omong, mendengarkan apa yang dikehendaki Tuhan. Zakaria selama 9 bulan 10 hari diam, bisu. Bahkan Elizabeth selama 5 bulan tidak keluar rumah. Dan dalam kediaman tadi, dalam rasa diam tadi dengan hening diri dan hati, lahirlah sebuah mujizat. Yohanes Baptis lahir. Dan nama ini juga bertentangan dengan tradisi, harusnya Zakaria Junior, tapi disebutkan Yohanes Baptis. Dan ketika dia menulis nama Yohanes, namanya Yohanes, yaitu hadiah dari Tuhan, maka terbukalah mulutnya. Itulah iman, saudaraku terkasih. Iman kadang-kadang diuji, kadang-kadang dalam keadaan dan situasi yang tidak menentu, kita tidak percaya, kita tidak sabar. Karena juga saat ini sama, di mana kita sedang memasuki masa COVID, kita rasanya geram, stay at home, pakai masker, tidak bisa kemana-mana, tidak bisa kumpul-kumpul. Tapi tentu Tuhan punya rencana, dan pada waktunya akan ada jawaban, sebagaimana yang dialami oleh Zakaria dan Elizabeth. Hasil dari permenungan dan pengalaman Zakaria dan Elizabeth melahirkan apa? Berkat. Karena apa? Mereka percaya, mereka teguh, mereka setia, mereka tidak ribut, tapi diam, membiarkan Tuhan berkarya dalam kehidupan nyata. Maka kita belajar dari Zakaria dan Elizabeth untuk percaya. Tuhan tidak meninggalkan kita, Tuhan tidak tidur, Tuhan terus berkarya. Maka kita mohon kesabaran dan kekuatan ketika kita mengalami kesulitan seperti yang dialami oleh Zakaria dan Elizabeth. Semoga Tuhan memberkati kita, dan marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur kepadamu karena Engkau telah mempersiapkan orang-orang di sekitarmu, tokoh-tokoh yang mengekspresikan iman mereka, yang mengajarkan kepada kami bagaimana harus beriman, bagaimana kami harus membersihkan hati dan diri kami. Maka berkatilah kami semua agar kami lepas bebas, agar kami betul percaya penuh kepadamu seperti yang dialami oleh Zakaria dan Elizabeth, sehingga mereka boleh mendapatkan mujizat setiap hari. Biarlah kami juga mendapatkannya itu demi Kristus Putra-Mu, dan mengantara kami kini sepanjang masa. Amin.